Selamat pagi dari Mohan. Kita mau memulai hari ini, semoga berhasil urus platnya si Hoki. Kita akan start dulu dengan sarapan. Apa coba? Youtiao. Nah, cakwe. Cakwe mah, Mali是kue kue shake nak orang. Tapi orang Indonesia bilangnya cakwe. Salah dong dia. Apa harusnya youtiao? Youtiao. Youtiao. Tuh, orang Indonesia katanya salah mentionnya kalau menurut orang China ya. Katanya bukan cakwe, ini youtiao. Ini apa? Baozi. Baozi, bakpao. Padahal isinya bukan bak ya. Iya. Isinya kacang merah ya. Iya. Terus minumnya susu kacang. Susu kacang di sini dibilangnya Toujang. 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 Susu kacang panas-panas guys. Tapi kalau di China susu kacangnya nggak yang terlalu manis. Ya kayak sedikit aja manis. Ya kita tambah sendiri. Ah, kalau kurang manis bisa tambah gula sendiri. Yuk sarapan dulu. Ya. Tumben kamu pakai gula. Sedikit aja. Kamu mau? Tunggu dulu, aku mau coba dulu. Ya, silakan. Ah. 10 kuai guys. 23.000 seplastik tebu yang udah dipotong-potong. Jambut ya. Cemilan kita lebih mahal dari sarapan guys. Tadi sarapan 1 baozi, 2 cakwe, 2 susu kacang cuma 9 kuai, 20.000. Cemilannya 10 kuai, 23.000. Sudah jam 12 siang, tapi agentnya bilang tunggu kabarnya sore ya. Iya, Dia masih ngantri di custom. ya dia juga belum tentu bisa hari ini nih. Ya, Harus nunggu nih. jadi ada kemungkinan kita masih nambah semalam lagi di sini ya. Ya, kelihatan halusnya. Hari ini hari apa? Jumat kan? Thursday. Oh, Thursday masih. Ya. Oh ya udah, berarti masih ada harapan kalau besok weekend mateng. Ya, besok harus bisa belajar semua. Iya, besok harus semuanya bisa sih. Dan maintenance as well. Oh, ke bengkel. Ya, bengkel as well harus. Wah, sayur sudah datang. Nasi nah. Tunggu. Ini restonya lumayan sibuk guys, tapi kebanyakan di sini pada mesennya ikan. Emang di sini ikan famous ya? Iya, halusnya. Haoyu famous. Nah, Kaoyu. ini menu-menunya kaoyu. Nah, itu ini ikan juga. Tapi kita ngeliat-liat ke atasnya itu setelah kita ngorder. Jadi ya sudahlah. Udah keburu order ya. Ini juga menarik kok. Sehat-sehat makan sayur. Sayurnya udah dimakan banyak, baru datang tofunya sama nasinya. Ini kayaknya sengaja sayang. Bikin kita nanti order something else nih. Busy. Sampai keluar-luar guys duduknya. Ini kota perbatasan doang guys. Tapi rame, lebih sibuk daripada ibu kota Laos. Ya, dibanding sama Vientiane ya. Ya dia sibuk. Ya. Di sini rasa hidup banget. Hidup ya. Even kan kita rasa, aduh sini nggak enak, sana nggak enak, nggak tahu kenapa. Rasa hidup ya. Aku rasa membutuhkan ini earplug. So loud. Rame ya yang makan sampai keluar-luar ya. Nah, ini dapurnya resto yang kita makan tadi, guys. Oh, apinya tuh segede gitu. Bergemuruh suara juga. No wonder sayurnya wangi ya. Kita jalan-jalan di Mohan, jalan kaki aja, guys. Lihat ini pom bensin. Setinggi apa, segede apa. Bensinnya ada lah. Bensinnya ada oktan 92, 95, 98. Nah, ini seberang Sinopec. Kalau Alvin beli selalu di situ Sinopec tuh. Itu kayak Pertamina kali ya? Iya. Government owned, right? Iya. Oh, ada yang cuci truk. Gede pom bensinnya, gede banget. Ada RV guys. Jadi orang-orang yang dari utara lagi pada kedinginan kan? Mereka lagi pada ke selatan nih cari anget.
Mantep ya, gede banget. Tadi habis makan siang kita udah jalan jauh ke ujung jalan sana. Terus sampai akhirnya kita balik lagi. Mau ke hotel lagi, masih rame. Tambah rame resto yang tadi kita lunch. Hari ini kita nyobain resto yang berbeda, tapi menunya mirip-mirip sih di sini. Jadi ada saukau juga, tapi aku penasaran sama ayam panggangnya karena dia panggang tuh banyak banget, harusnya laku banget kan. Jadi mari kita coba ayam panggangnya, dipanggang pakai arang. Mantap. Harga juga sama, jadi ya persaingan cukup ketat di sini. Mana si Alvin? Oh, ini dia. Kita kembali duduk di bangku kanak-kanak, guys. Oke, sambil nunggu makan malam kita, Alvin tuh dari tadi mengkerap aja mukanya. Kalau aku tanya, dia cemberut bilang sibuk. Coba istrinya digituin, sibuk. Ya, jadi kamu akan rekomen nggak agent ini buat overlander lainnya? Aku nggak tahu masalah di mana ya. Kalau aku nggak bilang nggak recommend kan. Aku nggak komen. No comment. Oh, play safe dia. Yeah. Banyak subscriber aku yang tanya, subscriber Bobor di mobil yang nanya kontaknya. Tapi aku personally nggak mau rekomen. Yeah. Pertama, karena bahasanya mereka nggak terlalu terbiasa handle foreigner aku rasa. Karena yang kemarin urus custom itu aku tanya di mobil pas kamu keluar, do you speak English? Dia bilang no. Jadi pertama itu akan jadi kendala bahasa. Bayangin, udah ngurus dokumen aja ribet setengah mati, dia juga kayak masih meraba-raba, apalagi plus kendala bahasa, udah kelar deh. Sama Alvin sih nggak ada kendala bahasa, cuma kalau teman-teman overlander dari Indonesia atau dari Malaysia yang tidak berbahasa Mandarin, I wouldn't recommend. Terus yang aku juga nggak terlalu suka adalah nggak jelas. Kalau aku maunya dari awal udah clear, lo sanggup ngurus apa enggak, sanggup ngurus dalam berapa lama, terus cover apa-apa aja gitu. Jadi clear gitu, I want clarity. Tapi ini kayak aku tanya kamu juga, kamu jawabannya tunggu ntar sore, tunggu besok, tunggu. Jadi kapan gitu, kapan kita bisa keluar gitu, lo kasih statement dong 3 hari, 2 hari atau gimana gitu kan. Nah mereka nggak bisa kasih statement itu dan aku merasa terkatung-katung nunggu itu it's not something fun. Aku kalau nunggu aku nggak keberatan, tapi kapan, berapa lama gitu loh, harus jelas. Tapi buat orang Chinese sih ini biasa sih. Itu biasa ya? Kalau buat Chinese ya. Iya, aku juga kalau nanya dia suka dijawabnya muter-muter sih. Karena kita nggak tahu yang government side kapan bisa selesai. Oh, suara kamu kayaknya kurang kenceng deh. Okay, lemes okay. Ya? Ya lemas. Ya, jadi intinya kalau aku personally nggak rekomen. Dan kalau memang sesuatu itu bagus, nggak usah diminta, aku pasti akan kasih tahu gitu. Kayak misalnya kita masuk ke homestay yang murah, bagus, bersih, itu nggak usah diminta pun kita langsung kasih tahu kita stay di homestay mana gitu. Meskipun ya of course kita nggak di endorse atau nggak dibayarin stay di situ, kita bayar juga gitu. Tapi kalau emang bagus, aku pasti kasih tahu. Tapi kalau jelek, misalnya aku digigitin tungau, itu aku nggak akan kasih tahu. Karena aku nggak mau menjerumuskan subscriber. Nanti mereka bilang, oh katanya bobo di mobil di sini apa enak apa segala macam, begitu mereka stay bentol-bentol besok pagi digigitin tungau kan nggak lucu. Jadi kita harus jaga juga trust ya. Wah ternyata rame guys. Untung kita udah pesan duluan, datang early dan kita udah dapat meja. Kalau enggak, oh mereka buka meja baru kok. Kasihan si Alvin pusing. Tapi dia meskipun udah kusut juga otaknya masih sabar aja kalau ngomong. Ini ntar ayamnya keburu dingin, kue tiaw belum datang nih. Mana nih? Mana kue tiawnya nih? Makan dulu deh. Ya udah digadoin dulu ya ayamnya ya. Akhirnya datang kue tiawnya. Piringnya lucu kayak anyaman. So kemarin hari kedua kita di Mohan, urusan custom udah kelar, mobil bisa dikeluarin dari border, tapi belum boleh dipakai jalan karena
masih plat Indonesia, belum ada plat China-nya. Terus kita belum dapat cop apapun yang bikin si Hoki punya bukti dia boleh jalan-jalan di China. Jadi kita parkir dulu di area hotel di Mohan Border. Kita belum berani ngaspal guys. Nah sekarang kita mau balik lagi ke border. Kita akan berusaha dapetin cop karena sekarang udah tanggal 20. 2 hari lagi udah Xinjia kan. Kalau udah keburu Xinjia libur udah rempong. Jadi kita mau balik lagi ke border, mintain izin. Dia belum dapat plat China tapi boleh jalan di jalanan. Kalau nggak kita juga stuck di hotel ini mau seminggu, mau berapa lama kita nggak tahu. So wish us luck guys. Yang nyetir Koko Alvin. Yep. Kita di border guys. Ada RV mau keluar dari China. Mau jalan-jalan kali dia tuh. Ke Laos apa ke Thailand? Nggak tahu. Kenapa kita jadi ngurus sendiri? Agentnya mana? Agennya lagi diurus customs. Kacau. Ini truk nyiremin jalan guys biar nggak debu. Lagunya kencang juga ya. Sambil Alvin ngurus-ngurus di sana, berusaha dapetin cop. Aku balik ke mobil. Kayaknya aku mendingan beres-beres deh, mendingan rapi-rapiin mobil. Tukar posisi kita guys. Ini kebutuhannya Alvin yang tadinya di pintu sebelah sana, aku pindahin ke sini. Dia tuh butuh banyak shower gel, shampoo, sama antiseptic spray. Kalau aku butuhnya semprotan nyamuk. Meskipun di China kita harus ganti sih ini soalnya nggak terlalu mempan kalau di China. Nah terus aku juga ada antiseptik tapi gel. Yeay, pindahannya dan sekarang si anti nyamuk udah di sini. Ada inhaler, ada lipstick, ada cermin. Kenapa punya cermin kecil? Karena Veloz itu di bagian supirnya nggak ada cerminnya. Terus ada apa sini? Oh, minyak kayu putih. Apa nih? Yang nyemprot jalanan lewat guys. Jadi mendingan di sini nggak seberdebu di sisi yang Laos kan. Padahal kan truk-truk mondar-mandir bawa debu semua dari seberang. Much better ya, jalanannya juga tuh beda. Ini jalanan beton, terus dia ada yang alusnya gitu, terus ada yang garis-garis. So rigid pavement. Pindahan bagian depan selesai guys. Tukeran posisi kanan ke kiri, kiri ke kanan. Jadi di bagian supir itu di China tidak boleh ada barang-barang di kaki. Jadi untuk sandal kalau mau ke kamar mandi, kalau nyetir nggak boleh pakai sandal jepit, harus pakai sepatu. Nah untuk sandal ke kamar mandi, kalau kita mau mandi mau apa, aku selipin di pintu. Terus toilet tisu itu sebenarnya aku yang sering pakai, tapi pouchnya udah aku masukin ke situ, sekarang aku nggak bisa keluarin. Ini dong parah. Ya udah di situ aja. Terus ini perlengkapan kenek udah kesini. Perlengkapan kenek, sampah-sampah di aku sekarang, aku yang handle. Terus gunting, cutter kalau kita beli apa-apa yang susah dibuka. Terus botol minum semua di aku. Ini ada elap lah, ada tatakan panci panas lah, ada sendok garpu, ada sedotan. Ini dapat dari 7-Eleven, banyak banget. Dah pokoknya udah selesai pindahan yang bagian depan. Sekarang aku mau pindahan bagian tengah. Tukar posisi juga, tukeran bantal, tukeran selimut semua. Kita kembali menuju hotel guys. Alvin udah balik nih. Tapi belum berhasil mendapatkan cop apapun yang bikin kita lebih tenang untuk jalan di jalan raya di China. Iya. Tapi at least kita kembali ke hotel dulu. Aku juga mau bebenah mobil sambil Alvin berkomunikasi dengan si agent, ngurus-ngurus. I do what I can do ya. You do what you can do. Sekarang bukan masalah kita lah. Agent juga nggak bisa. Agent juga nggak bisa. Karena ini semua baru. Orangnya di custom baru. Dia bilang. Yang itu traffic police. Di sini juga baru. Semua baru. Orangnya belum lengkap di traffic police, so mereka nggak bisa bikin plat temporary. Oh gitu. So can we just go around at least in the province? Yeah, but
we can go, but I need to get something from the traffic priest. Iya. At least they can verify via situation like this. Iya. So we can. Jadi kita nggak ada masalah. Di sini dulu. Iya, at least satu provinsi lah. Kalaupun memang belum boleh keliling whole China, at least satu provinsi kita bisa jalan dulu lah. Kalau enggak, seminggu di Mohan mau ngapain? Mohan tuh segini doang guys. Kita udah jalan sampai ujung. Iya. Kalau bisa parkir ke yang belakangnya ada tempat bersih. Aku mau rearrange the things di belakang storage kita. Sekarang udah bersih sih di belakang. Yes, tengah juga udah beres. Ini lap-lap. Terus tukeran posisi bantal dan apa? Selimutnya. Duh kan, sebentar doang ditinggal udah nggak rapih dia. Terus ini aku punya kaos kaki winter sama glove, ada handuk, ada peluit, dan ada handuk beneran juga. Ini handuk darurat. Sekarang waktunya kita rearrange barang-barang di belakang, tapi ada debu-debunya jadi aku mau vakum dulu. Lebih mudah pakai lap. Oke. Kurang memuaskan hasilnya, nggak bersih-bersih amat. Oke, pakai lap ya. Udah bersih guys, jadi sekarang kita udah pasang ini boardnya kembali. Yang di bawah kita taruh ini adalah bangku-bangku camping karena kita agak jarang ketemu camping ground bisa pakai. Dan di atas ini aku mau ganti ini posisi barang-barang yang aku harus easy access dari tengah karena aku connect-nya sekarang. Jadi hal-hal yang harus aku kerjakan harus bisa diakses dari dalam. Kantong bahan makanan ini bakalan ada di sini kayaknya. Ini harus easy access. Jadi kalau kita di jalan lapar, aku tinggal ambil bahan makanan dari sini. Terus ada kompor juga. Jadi tinggal aku duduk di tengah dan bisa masak. Bahan makanan kita yang dari Indonesia tinggal sedikit ini. Ada yang nanyain, ini usaha aku ya? Bukan, ini bukan usaha aku. Aku biasa beli juga Minanggo rendang ini di Tokopedia. Dulu dari traveling road trip pertama juga aku suka bawa. Tapi pada saat kita mau road trip yang kedua ini, yang ke Asia Eropa, ownernya tahu. Terus aku dibekelin satu kantong gede. Jadi karena emang enak ya aku ceritain, aku promosiin. Gitu. Ada ini sisa jantung pisang, beef yang extra spicy, beef yang non spicy, ada yang egg chips, ada meatball, ada mushroom, jadi masih ada sayurnya. Jengkol, actually aku nggak pernah makan jengkol seumur hidup aku, so we will see. Ada egg chips yang kemasan kecil, terus masih ada kalengan kecil. Ini produk of China. Aku beli di Indonesia dan dia sampai ke China kembali. Minta ampun, mudik dia. Terus ini beli di Thailand, ada Mama Cup
Aku nggak terlalu rekomen guys, Mama Cup. Ini bumbunya nggak seenak yang Ajinomoto punya. Ajinomoto punya tuh namanya Yam Yam. Itu lebih enak menurut aku ya. Ini personal taste sih. Ini bawa dari Indonesia, kembang tahu. Jadi aku suka bikin cemilan-cemilan gitu. Dulu aku suka bawa jelly atau agar-agar. Dan anak-anak China kan jarang ngemil-ngemil kayak gitu kan. Mereka jadi ngerasa lucu pas aku ke Mukui, ke kampungnya Alvin dan bikin ini. Ponakan-ponakan pada senang. Terus masih ada rendang juga dari iMeal. Tinggal satu. Oh, ternyata masih ada di kantong aku yang satunya. Ini yang menurut aku lebih enak guys. Ini Ajinomoto punya. Ini bacanya Yam Yam. Kenapa aku tahu? Bukan karena aku bisa bahasa Thailand, tapi karena ada tulisannya. Tulisannya kecil di sini, Yam Yam. Kalau di Indonesia yang gede tulisan Yam Yamnya. Ini isinya bahan-bahan makanan yang nggak perlu repot masaknya. Jadi kayak rendang siap saji, terus kayak instant noodle yang cup. Tapi kalau kantong yang ini bahan makanan yang perlu proses kayak instant noodle, tapi yang pak-pakan gitu. Jadi kita agak rempong dikit, bukan cuma ngerebus air, tapi emang bener-bener proses masak-masak gitu. Terus ini kompornya. Ini panci yang paling sering kita pakai. Ini panci camping gitu. Ada beberapa paper cups juga, ada takaran nasi, ada sendok nasi, dan ada 2 gas canister. Ini masih full. Ini akan aku taruh di sini, jadi gampang akses. Nanti aku tutup. Terus ini masih ada tempat makanan, jadi kalau kita masak lebihan, biar nggak repot gitu ya, sisanya buat makan siang, nanti kita taruh sini. Dalamnya ada sendok plastik gitu. Kemarin ada pertanyaan bawa berapa set baju. Aku cuma bawa 6 set, Alvin cuma bawa 6 set baju, celana, dan daleman. Udah satu set. Tadinya aku gulung satu-satu begini, tapi things happen di jalan. Ada yang di laundry, ada yang segala macam, jadi agak berantakan. Terus tempatnya kita pakai storage yang kayak begini. Jadi ini sebenarnya sangat ringan dan bisa dilipat gitu. Tapi ternyata barang-barang yang kita bawa dari Indonesia itu banyak yang tidak cocok dengan musim di sini sekarang. Jadi kayak aku bawa celana tuh ringan-ringan, kayak celana-celana nge-gym gini. Ini kan sebenarnya dalam kondisi normal kita di Asia Tenggara, ini ringan, kecil, bisa diuntel-untel, dicuci juga sehari kering. Tapi kita sekarang lagi musim dingin di China, nggak mungkin pakai ini. Bisa langsung gemeter. So, luckily aku punya baju-baju di Mukui, di rumah orang tuanya Alvin. Jadi ada cadangannya yang buat musim dingin. Nah, ini ada beberapa hal yang kita over preparation guys. Ini tarp, apa ya ini? Flysheet ini yang khusus buat mobil. Ini basically kita nggak pernah pakai. Sejauh ini kita perjalanan, ini over preparation, nggak perlu, apalagi kita tidurnya di dalam mobil. Terus ini juga a little bit over preparation, yang sebenarnya waktu kita road trip pertama sama si kudu-kudu, ini sangat-sangat berguna. Sehari kita pakai berkali-kali. Ini emergency toilet. Ini ada botol-botol, terus ada semprotan airnya, ada detolnya, ada corongnya. Ini dulu sangat-sangat berguna, tapi sekarang begitu kita pakai Veloz, ya lihat aja ruangannya sependek itu gitu. Kita mau bagaimana cara pakainya. Jadi ini I would say useless. Nggak terlalu useless sih, karena Alvin masih bisa pakai. Dia masih bisa pipis di botol, tapi kalau aku dengan posisi Veloz yang seperti ini nggak berguna. Dan luckily sejauh ini kita perjalanan ya tiap kali butuh toilet ada aja ketemu sih pom bensin atau apalah. Si galon 18 liter ini menurut aku juga over preparation, karena kita ngerasa dengan posisi sesempit ini lebih praktis pakai air minum yang botolan yang seliter-seliter. Bawa-bawa ginian, pertama berat-beratin, kedua nggak praktis. Beda waktu kita pakai kudu-kudu ya yang berbasis Nissan Serena, itu kan lega. Jadi kita pakai galon pun enak banget. Nah ini dengan ruang sesempit ini udah nggak bener, udah nggak cocok. Udah beres semua. Jadi ini udah sesuai arrangement yang aku mau. Selama ini Alvin yang arrange, karena lebih banyak dia yang bertugas untuk bebenah, aku kan nyetir. Sekarang gantian, jadi harus arrangementnya sesuai dengan apa yang aku butuhin. Jadi yang paling sering diakses pastinya ini. Masak-masak, bikin kopi dan lain-lain. Terus baju. Jadi begitu kita buka pintu belakang langsung baju aku, baju Alvin. Terus ini gak kepake sebenarnya, gak tahu mau diapain ntar. Ini buat cuci mobil, ini juga sering dipakai. Terus vacuum cleaner, karena aku termasuk resik banget, jadi nggak betah kalau ngelihat jorok gitu. Udah, cabut wala.
buku. Ini harus easy access juga. Sebenarnya aku udah siapin satu di sana, tapi itu sebentaran juga habis, jadi udah siap menunggu penerus-penerusnya. Udah kurang lebih begitu aja. Ready to go. Tinggal nunggu Alvin dan si agent. Kepastiannya bagaimana. Alvin lagi cuciin sandal aku. Padahal aku nggak minta loh. Inisiatif dia baik ya. Sekalian nyuci karpet ya. Alvin udah check out, kita sekarang mau menuju ke tempat asuransi. Jadi kita mau asuransiin juga nih mobil. Yang nanya, pakaian kotor taruh di mana? Taruh di sini. Ini kita siap-siap mau nyari laundry. Kita kayaknya nggak mungkin nyuci sendiri karena udaranya tuh lagi susah untuk jemur baju, lagi nggak kering-kering. Jadi daripada bergelantungan di sini berhari-hari, terus nggak kering-kering, mendingan kita cari laundry aja. Ternyata kita nggak usah datang ke sana, kita take foto sendiri, send fotonya online aja. Syukurlah, udah lapar banget juga soalnya. Hari ini 20 Januari, jam 12 kurang, jam 12 siang. Belum makan pagi, belum makan siang. Phew. So guys, 3 hari kita di Mohan. Hopefully si agent bisa urus suratnya hari ini, harus hari ini kelar, sehingga kita bisa muter-muter keluar dari Mohan. Kalau nggak gitu, kita terjebak di sini, waduh, udah nggak bisa ngelihat suasana Imleknya di kampung halamannya Alvin. Tadi papanya Alvin suruh kita pulang lagi, gimana ceritanya kita pulang? Ini mobil masih di sini dan kita masih nungguin dokumen. We will see guys. Kita sih berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi kadang-kadang circumstances ya tergantung juga. Kalau kita dokumen dari customnya belum keluar kan kita belum bisa jalan gitu. Jadi mesti sabar, mesti siap dengan segala plan B, plan C, plan D dan seterusnya. So sekian untuk hari ini videonya. Hari ini kita akan melanjutkan seperti apa, kita juga masih nunggu kabar dari si agent berhasil apa enggak. Dia hopefully berhasil. Well, namanya udah hoki dan biasanya aku juga ngotot. I almost always get what I want. Parah ya, keras banget ya. Well anyway, hopefully kita bisa jalan hari ini sehingga kita tidak berimlek-imlekan di sini. So see you tomorrow guys. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Fingers crossed kita bakalan segera explore China. So see you tomorrow. Bye.